Baik, untuk selanjutnya saya akan mempraktikkan tentang tata cara mengurus atau pengurusan jenazah. Untuk yang pertama itu tata cara memandikan jenazah, di mana ketika seorang meninggal dunia itu perlu diurus oleh orang yang masih hidup. Di antaranya adalah memandikan. Nah, memandikan ini disyariatkan untuk memuliakan dan membersihkan jenazah, di mana orang yang dibolehkan memandikan jenazah sebenarnya orang yang dibolehkan memandikan jenazah laki-laki adalah laki-laki, dan juga sebaliknya jenazah perempuan yang memandikannya adalah perempuan juga. Nah, dibolehkan laki-laki memandikan istrinya dan perempuan dibolehkan memandikan suaminya. Nah, adapun urutan proses memandikan jenazah, yaitu yang pertama, jenazah diletakkan di atas tempat yang cukup tinggi agar dapat dimandikan dengan bersih. Kemudian untuk pelaksanaan pemandian itu dilakukan di tempat yang dibuat secara khusus untuk memandikan agar tidak banyak orang yang berlalu lalang mengganggu proses pemandian jenazah. Di mana jenazah harus ditutup auratnya dengan kain seperti itu. Kemudian agar jenazah posisinya cukup tinggi, dapat digunakan alat berbahan kayu atau bahan lain. Mungkin saat ini mulai banyak keranda khusus memandikan jenazah berbahan aluminium atau stainless. Kemudian langkah yang kedua, jenazah diposisikan sedikit duduk, ditopang dengan tangan kanan yang tangan kanan yang memandikan, dan juga tangan kiri yang memandikan, mengurut bagian perut agar kotoran dalam perut dapat keluar. Yang memandikan membungkus tangan kiri yang dengan kain dan atau sarung tangan, lalu membersihkan lubang depan dan belakang jenazah agar bersih. Kemudian membersihkan mulut, hidung, telinga, kuku tangan, dan juga kuku kaki dari kotoran. Setelah itu mewudukan jenazah seperti mewudukan orang yang masih hidup. Langkah yang ketiga, membasuh dengan sabun atau sejenisnya pada seluruh tubuh jenazah, di antaranya kepala, wajah, badan, tangan, kaki, punggung, agar tubuh jenazah menjadi lebih bersih. Lalu menyisir rambutnya bila jenazah memiliki rambut, dan bila ada bagian tubuh yang tercabut seperti rambut, perlu mengembalikannya dan ikut dikuburkan. Langkah yang keempat, membasuh bagian tubuh dengan sebelah kanan dari yang dekat dengan wajah, kemudian membasuh bagian tubuh depan sebelah kiri dari yang dekat dengan wajah, lalu membasuh bagian tubuh belakang sebelah kanan dari yang dekat dengan tengkuk, kemudian berpindah membasuh bagian tubuh belakang sebelah kiri dari yang dekat dengan tengkuk, di mana urutan basuhan tadi disebut 1 kali basuhan. Disunahkan 3 kali basuhan seperti urutan yang sudah dijelaskan tadi, di mana disunahkan juga mencampur sedikit kapur barus di akhir basuhan bila jenazah bukan orang yang sedang ihram. Seperti itu. Kemudian tata cara yang kedua yaitu tata cara mengkafani jenazah, di mana cara yang dilakukan untuk mengkafani jenazah laki-laki perlu menggunakan 3 lembar kain putih yang masing-masing kain berukuran sedikit lebih panjang dari tinggi jenazah dan lebar yang dapat membungkus seluruh bagian tubuh jenazah.
Dimakruhkan menggunakan kain selain berwarna putih, dan dimakruhkan juga menggunakan kain berbentuk gamis dan menutup kepala jenazah menggunakan semacam sorban. Kemudian cara yang dilakukan untuk mengkafani jenazah perempuan perlu menggunakan 5 kain putih, di mana 5 kain tersebut berbentuk satu helai sarung yang menutupi bagian pusar hingga anggota paling bawah. Himar atau tudung yang menutupi bagian kepala, gamis yang menutupi bagian atas hingga di bawahnya sarung, dan lembar kain yang membungkus seluruh jasad mayit. Cara mengkafani jenazah sebagaimana di atas diperuntukkan bagi jenazah yang tidak sedang berihram, di mana bila jenazah wafat dalam keadaan sedang berihram, jenazah laki-laki bagian kepala wajib dibuka, dan jenazah perempuan bagian wajah wajib dibuka juga. Kain kafan yang digunakan adalah kain dari bahan yang boleh digunakan semasa hidup. Seorang laki-laki tidak boleh mengenakan kain berbahan sutra, maka kain kafan pun tidak boleh berbahan sutra. Kemudian bagian lubang di tubuh anggota sujud diberi kapas yang sudah diberi kapur barus, dan kemudian diikatkan tali dari potongan kain, lalu nantinya akan dilepaskan saat dikuburkan. Kemudian tata cara yang ketiga yaitu tata cara sholat jenazah, dimana untuk niatnya untuk jenazah laki-laki yaitu usolli ala hada mayyiti faradulillahi ta'ala, itu untuk laki-laki. Kemudian untuk perempuan, untuk jenazah perempuan yaitu niatnya usolli ala hadal mayyitati faradulillahi ta'ala. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu takbir pertama membaca Al-Fatihah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian langkah yang ketiga di bagian tata cara sholat jenazah yaitu di bagian takbir kedua membaca sholat kepada Nabi, seperti contoh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun lebih baiknya lagi dilanjutkan jadi seperti ini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil ala innaka Hamidum Majid. Seperti itu. Kemudian langkah keempat, takbir ketiga membaca doa untuk jenazah, di mana doa untuk jenazah laki-laki yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata maswah. Allahumma badilhu dara khairan min dari wa zawjan khairan min zawjihi wa ahlan khairan min ahli. Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzuli bih. Allahumma akrimnu lahu si'mad khala. Itu untuk jenazah laki-laki. Kemudian untuk jenazah perempuan, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir laha
warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'alil jannata maswa. Allahumma badilha dara khairan min dariha wajawjan khairan min zawjiha wa ahlan khairan min ahliha. Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzali biha. Allahumma akrim nuzlaha wa wasi' madkhalaha. Itu untuk bacaan doa jenazah, untuk jenazah. Kemudian langkah yang kelima, di takbir keempat membaca doa, dimana untuk jenazah laki-laki Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahrimna ajrahu wa taftina ba'dahu. Itu untuk jenazah laki-laki. Kemudian untuk jenazah perempuan yaitu Allahumma litahrimna ajrahu wa taftina ba'dahu. Kemudian dilanjutkan dengan salam di langkah yang ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.